Now, one more thing nih yang menariknya. Waktu gue lagi bikin, gue tahu emang gue harus endingnya di Amerika nih. Ya nggak tahu kapan gitu kan. Yang menariknya adalah gue menjadikan ini the missions of Doni. Bahwa orang kampung, anak kampung gitu, bukan orang Amerika. Tapi bisa make a dent at the global level. Walaupun gue nggak punya apa-apa. Jadi gue taruh tuh nama PT-nya. Dan ini this is the mission. Indonesia untuk dunia. Wow. If you walk with the giants and then you can have the minds of the giants. Tapi if you never walk with the giants and then all you can see adalah ya udahlah kita yang aman-amannya aja nih. Walaupun lu lahir di Indonesia dan cuma bisa sekolah di lokal, it doesn't stop you to have a dream, to have a big mission that you can bring contributions on the global level dari Indonesia. Guys, hari ini kita bareng my dear friend Doni Priliandi, founder and CEO dari Happy Five. Platform work and performance management yang banyak dipakai di perusahaan besar di Indonesia, BCA, Tiket, and many more guys. Dia juga company pertama yang branch out ke US and dapetin Intel as a client in the US guys. Doni ini bukan lulusan elite atau global famous universities, but his mind, mentality, and thinking ini must watch banget guys. Saat banyak yang skeptis sama founder dan startup di Indonesia, dia buktiin bahwa anak bangsa bisa loh bersaing di level global. Let's tune in. Hi Steph. Come sit down. Okay, thank you. Thank you so much for coming bro. Keren banget hari ini. Yoi, very charming ya. Udah. Tumben banget, gue gak pernah lihat lu pakai leather jacket sering. Ini hanya buat special Iya occasions kan? kayak hari ini. Iya kan, kelihatan 20 tahun lebih muda kayaknya Thank you lu. banget. Jadi Don, hari ini Mm-mm. I nggak bakal nanya what you have done in regards to your resume, ya kan, not focusing more on there. I want to know more about how you think and the reasoning behind your decision makings, choices that you made, ya kan, and how it affects today. Oke, So, and how you see the bigger picture. Aman ya bro? aman. Aman, oke. Jadi sering banget orang bilang, what you're doing is so impossible. Why do you think your story is worth listening to? Banyak banget kalau gue pitch ke investor. Investor bilang gini, Doni, lu gak usah mimpi gede-gede deh. Lu mau ke Amerika, lu mau ngedapetin customer di Amerika sama Happy Five. Gak mungkin. Lu tuh lulusan lokal, bukan lulusan Stanford. Lu bukan lulusan Berkeley. Dan lu juga gak pernah kerja di perusahaan Amerika. Jadi kalau lu bisa dapetin satu customer aja, paying customers di Amerika, itu sih udah gila banget. So, sekarang gue udah punya few customers. Salah satunya Intel Corporation yang bikin chip maker dari Silicon Valley as our latest customers. Kayaknya sih gue punya a story to tell buat teman-teman semua. I love it. I love it. Nah, sebelum ada Happy Five, what shaped pandangan lu tentang entrepreneurship and innovation? So, gue bikin Happy Five tahun 2014. 2 tahun sebelumnya, gue dapat kesempatan untuk ngebantuin board of directors dari Telkom Group untuk shaping mereka punya innovation process. Di situ gue banyak kasih konsultasi, tapi kan gue harus belajar dari Silicon Valley. Ini gimana sih innovation yang benar? Akhirnya dengan duit yang ada, gue bolak-balik ke Amerika, ke Silicon Valley. Belajar. Dari situ gue kesambet, tau gak? Kesambet, bukan kesambet setan, tapi kesambet kayak, ini orang-orang gila semua, thinkingnya gede, gila. Sehingga gue sampai kepikiran, kayaknya gue bisa bikin inovasi, kayaknya gue bisa bikin something yang useful, dan gue gak mau mainnya cuma di Indonesia. Gue mau mainnya sampai ke Amerika, karena this is the land, di mana software itu gede banget marketnya, dan kalau gue mau bikin sesuatu dan harus gede, harus di Amerika. Kalau kebanyakan main sama the giants, paling enggak cara pikirnya ketepak, cara pikirnya ketempel. Walaupun waktu
12 tahun lalu gue belum jadi giant. Sampai sekarang juga belum jadi giant juga. Right? Tapi cara pikirnya itu yang buat gue sangat powerful untuk bikin inovasi. Dan inovasi bisa datang dari mana aja. Itu yang gue belajar. Inovasi. Asal kita tahu persis yang lu solve itu problemnya apa. Gede atau enggak. Gue bilang cancer level atau enggak. And if you have that, and then you build a product, a solutions around it, and then you're gonna have a customer and market. Gampang sih ngomongnya, tapi that's the same principles. Mau di zaman AI juga, is the same principles. Betul. Nah, waktu you mutusin bikin first product di tahun 2014, Ya. apa yang sebenarnya jadi motivasi terbesar dari bikin itu? Gue dulu pernah kerja di perusahaan global HR consulting firm. Di mana waktu gue kerja, keren banget lah. Gue kan selalu give the best dan extra miles. Wah, lu dari dulu udah keren berarti ya? Parah. Tapi biasa nih. Tiba-tiba ada annual performance review, udah 3 tahun. Gue nggak naik pangkat. Gue baper lah ya nggak sih, baper. Tapi bapernya ada reasonsnya lah, kayaknya gue udah ngelakuin semua KPI dan gue kayaknya udah do the extra miles yang nggak diminta gue lakukan. Tapi it seems kayaknya ada yang karena gue baper, gue pikir ini kayaknya gue sia-sia aja nih, gue kerja nggak dihargai, nggak di-recognize. Sehingga ya waktu itu sih gue cabut dari perusahaan itu. Dan karena kalau gue nggak cabut, gue nggak bikin Happy Five. The point adalah gue pengen apapun yang kita kerja itu bisa di-recognize, di-value sama company. That's my motivation. Karena the true happiness dari karyawan bukan waktu lagi terima gaji. Itu happinessnya cuma ya waktu lagi tanggal 25 dapat kenaikan gaji, that's it. Tapi bulan depannya kan ya lu tahu lu dapat gajinya segitu juga. Tapi waktu lu terus-terusan lu di-recognize dan lu bisa mengeluarkan potensi lu dan lu bisa punya tanggung jawab lebih lagi, and then you growing, that's where lies the true happiness. The progress, the growing part, the recognitions-nya. That's the reasons gue bikin Happy Five. It's a technology buat to manage people, tapi yang lebih holistic lagi. So that's the origin 2014. Now, one more thing nih yang menariknya. Waktu gue lagi bikin, ya kan, gue tahu emang gue harus endingnya di Amerika nih. Ya nggak tahu kapan, gitu kan. Even kalau nama komersialnya Happy Five, by the way kalau ditanyain, Don, Happy Five apaan sih? It's a Happy Five working day employee. Jadi happy-nya tuh lasting happiness, bukan karena cuman digaji, naik gaji, that's it, but lasting happiness. Yang menariknya adalah gue menjadikan ini the missions of Doni, bahwa orang kampung, anak kampung gitu, bukan orang Amerika, tapi bisa make a dent at the global level. Walaupun gue nggak punya apa-apa. Jadi gue taruh tuh nama PT-nya, dan ini this is the missions. Nama PT-nya Indonesia untuk dunia. Wow. Karena gue belum pernah ada tahu company Indonesia yang seluruhnya karya anak bangsa lah ya. Ya kan kita tahu karya anak bangsa, yang emang benar-benar bisa masuk market Amerika. So far yang gue tahu sih, gue belum tahu nih. Ya kok bisa lo ngomong kayak gitu? Ya tadi karena gue tadi main sama all the giants, jadi cara pikir gue jadi berubah. Gue ngelihat sesuatu kayak, oh jadi possible nih. Itu yang priceless. That's the priceless, dan this is the message buat kita semua, bahwa 99,99% anak-anak muda di Indonesia, bapaknya bukan konglomerat. Atau bapaknya bukan orang yang bisa nyekolin anaknya ke Amerika. Walaupun lahir di Indonesia, dan cuma bisa sekolah di lokal, it doesn't stop you to have a dream. Ya kan? To have a big missions that you can bring contributions on the global levels dari Indonesia. So that's the origins of
of Happy Five. Kenapa gue bikin di tahun 2014. And it's very honorable sih, Don. Dan gue mau nanya, pas lu ketemu all these investors and they said it's impossible, blah blah. How did you feel about that? Ya, of course, pertama kali kayak I want to prove them wrong. Tapi lama-lama gue juga ngerti. Karena mungkin tuh yang mereka ngerti cuma itu doang. Ya nggak apa-apa. Dalam journey ini, gini, tadi kan gue bilang gue mau bikin company yang bisa going global, masuk ke Amerika. Itu kan emang gede gila, gede pisan lah ini. The missionnya gede pisan. Ya of course tantangannya gede banget lah. Dan termasuk gini, karena tidak ada presiden, tidak ada sebelumnya. Jadi mereka ngeliat ini kayak ya impossible gitu. Nah, gue juga nggak nyalain ya. If you walk with the giants, and then you can have the minds of the giants. Tapi if you never walk with the giants, and then all you can see adalah, ya udahlah, kita yang aman-amannya aja nih. Kalau if you're from Stanford, and then like this is the check money, and then you can do whatever you want, right? Jadi gue ngeliat itu bukan sebagai penghalang. Ya nggak apa-apa, telan aja. Ini namanya part of the package. It's life. It's life. Gini, you choose your missions, right? Katanya Ethan apa? You choose your missions. Nah kalau missionnya emang gede banget, kalau tantangannya gede, banyak rejections, ya telan aja. That's the part of the package. Makanya seringkali gue bilang the worst way untuk ngeliat entrepreneurship adalah gue mau jadi kaya. That's the worst way. Don, gue mau kayak Mark Zuckerberg, gue mau kayak Nadiem Makarim, gue mau kayak William Tokopedia. Dikit banget, bos. Kalau mau jadi kaya, lu jadi orang pintar, kerja di BUMN kayak, kerja di Google kayak, duitnya banyak. Microsoft. Ya, kerja di Microsoft, duitnya banyak banget, asli, gitu kan. Tapi kalau misalnya lo mau ngejar, oh gue mau jadi kaya banget, jadi entrepreneur, it's the worst way. The worst reason and the worst as well. reasons. Yeah. Yang ada lo bangkrut, yang ada duit lo habis, yang ada lo berkenalan yang namanya suffering dan struggle, dan itu yang akan ada terus-terusan. Jadi jauh dari hingar-bingar romantisme dari entrepreneurship. Kelihatannya cool, right? Tapi actually itu cool cuma 1%, sisanya tangisan, struggle, anxiety, hardship, rejections. Oh, one more thing. Kalau misalnya if you're ready to be entrepreneurships, harus bisa embrace namanya rejections. Harus bisa namanya ditolak tuh berkali-kali, ya nggak apa-apa. Ya kalau lu aja ada cewek, lu deketin, terus lu nembak, di reject, lu nangis-nangis, ya lu nggak usah lah bikin entrepreneurship, kagak usah. Karena in reality, lu bisa kena rejection berkali-kali, dan lu harus tetap bisa move on. Karena gini, the chances of failure, lu sering bilang kan, the chances of failure building startup is very high, 99%. Jadi semua circumstances pasti akan menghalangi kita untuk berhasil. Jadi rejections-nya pasti akan ada banyak. Itu banyak banget malahan. Banyak banget. So this is the message. If you want a big missions, expect rejections and expect to deal with rejections. Ya tapi jangan diem bego aja. But you need to do something different, right? Right. Improve lah. Improve. Itu sih. So konteks tentang masalah dulu waktu lagi pertama kali Happy Five, in the first 2 years, kita ada produk pertama kita addressing about working culture. Kita raising $1,2 juta dari teman, ada dari VC. It seems good. Wow, it's a good apa namanya? Take off nih. Wah, Doni jadi entrepreneur, dapat VC money. Keren banget. Kalau ada teman-teman kayak gila men, CEO founder, my man, itu kayak kalau kenalan tuh kayak wah, gue tuh kayak ada di angin-angin. Sampai duitnya habis. Ya enggak? Duit habis. Duit masuk dari revenue, dari pendapatan dari customer, dikit. Ternyata
I built the wrong things. Gue pikir gue udah ngobrol sama customer. Gue pikir gue udah solving problemnya mereka. Ternyata kayak orang pakai setahun, abis itu nggak pakai lagi. Pakai setahun nggak pakai lagi. Mau diapain, ya kan? Dan itu masuk ke dalam fase gue yang berikutnya. Fase struggle di tahun 2016. Nah, ininya nih, fasenya si Doni dan Happy Five. Dan raising money baru only the beginning ya bro. Apa? Raising money baru only the beginning. Raising money only the beginning. Tapi Iya. abis itu, lo bisa dapetin customer nggak dari situ? Dan it was the darkest moment of my life. Wait, tell me more about that. I wanna hear it. Nah, bagian paling seru. Sekarang seru. Dulu nggak. Tahun 2016, itu gue udah punya 2 anak. Ya, udah punya 2 anak. 1 istri. Nggak kebalik. Ya. Yang kebalik, itu sumber malapetaka. Oke. Istri gue kerja di gereja. Jadi juga pendapatan. The only wife. The only wife. Yeah. My only wife. Shelfie Handoro. I love you. Jadi waktu itu duit udah habis ya kan, harus bayar gaji. Karyawan waktu itu orang 15 ya. Dan gue mau nanya, lu breadwinner di family ya? Breadwinner. Iya, oke. Ya. Disclaimer, gue bukan anak konglomerat, bapak gue bukan siapa-siapa, istri gue juga bukan, bapaknya juga bukan siapa-siapa. Jadi, ya kita berdua aja nih yang bisa menghidupi kita sendiri. Jadi karena revenue-nya nggak ada atau dikit banget, gue harus mulai nggak gajian. Dari 2016 sampai hampir 2019, 3 tahun. Siapa di sini yang nggak gajian 3 tahun? Gini, one thing nggak gajian, terus harus cari another side job untuk bisa nutupin expenses dari karyawan. Jadi gue kayak gila nih, jadi gue harus cari side job yang ngebayar gue lumayan gede. Gue sempat lah dapat side job lumayan gede, kerjanya cuma 2 jam sebulan. Tapi legit money. Halal ya? Halal. Itu very struggle. Kita hidup di apartemen yang super small. Jadi istilah super small, cuman kayak 60 meter persegi. Itu kecil banget lah. Mungkin seruangan ini kali 2. Ya kan? Ber-6. Jadi ada 2 mbak. Sama anak 2, gue 6. Very small. Saking kecilnya, dan itu apartemen yang udah agak tua. Banyak kecoanya. Jadi my other job adalah tim pembasmi kecoa di rumah. Kecoa buat cewek itu geli banget. And we live with it. Dan istri gue oke banget, dia kayak tetap oke. Kita we keep it here karena we don't have any options. Ya kan? Sampai ada tikus. Gue udah sampai males banget nih, ya kan. Dan gue ingat pernah one of the season ya, gue dalam 1 hari itu dapat many rejections. Ya kan? Rejections dari calon investor, rejections dari customer, rejections dari my own team. Wah, that's kayak lu nggak ada siapa-siapa, kayak lu cuma sendirian. Dan gue sampai ke rumah, buka pintu, cuma ada istri gue yang biasanya gue cerita my struggle, gue nggak bisa cerita lagi, gue cuma bisa peluk doang terus gue nangis. That's how difficult, right? How difficult. Anyway, tapi hindsight gue bersyukur, gue dapat kesempatan untuk melalui lembah yang gelap tadi, karena itu jadi memaksa gue untuk bikin decisions. Doni, lo tetap mau entrepreneurship atau mau kerja? Karena di satu bersamaan gue dapat offer kerja lumayan
lumayan oke banget. Seluruh masalah gue langsung hilang. Tapi gue harus tinggalin Happy Five. Terus gue nanya itu ke istri gue. Istri gue bilang, gue nanya sama istri gue, baby, gue dapat offer kerjaan, gede banget gajinya, tapi harus tinggalin Happy Five. Atau gue tetap di Happy Five, tapi masa depannya nggak jelas. Istri gue bilang apa? Kamu ikutin aja apa yang Tuhan taruh dalam hati kamu. Gila, man. That's it. By the way, ini bukan jadi ini ya, apa namanya, ke marriage talks ya. But kayaknya dalam entrepreneurship Efek banget. pilih spouse yang benar akan sangat menentukan. Karena kalau bayangin aja kalau istri gue minta tas, minta Birkin. liburan, nggak usah Birkin, tas apalah gitu, tas lap. You know, we don't have any apa namanya, budget at all. Tapi di situ kalau lo melakukan hal yang sama lagi, gue nerusin ide yang pertama, ya bakalan jelek resultnya. Jadi I need to think. Dan gue mikir kayak, kayaknya gue mau disrupting performance management software. Jadi dalam HR teknologi ada dalam satu partnya namanya performance management, di mana seluruh karyawan akan di-measure kinerjanya, behaviornya, dan itu kan jadi landasan dia untuk promosi, dapetin bonus. So this is buat gue the most important part dari si HR, dan gue punya passion di sana. Dan gue lihat the biggest market leader yang ada di Amerika, namely SAP, karena gue dulu pernah jualin mereka, ternyata inovasinya berhenti. Wah, this is a good chance. Tapi kan gue harus belajar nih. Gue nih kecil, nggak bisa pakai cara-cara yang sama untuk ngelawan yang besar. Akhirnya gue melakukan sesuatu yang gila lah. Gue belajar. Siapa company di Amerika yang paling keren pengelolaan orangnya? Itu Google. Oke. Habis itu gue belajar lagi. Ini siapa nih jagoannya nih? Ya nggak sih? Siapa number one HR-nya nih? By the way, Google have around 180.000 orang lah waktu itu. Oh, this guy namanya Les Lobok. Terus ternyata dia bikin buku namanya Work Rules. One of the best books on people management di perusahaan. Dari situ gue belajar kayak, ini keren banget ya bos. Ini gue curi aja nih idenya nih. Gue curi lah idenya. Cet gue ini. Gue curi. Inspired lah. Inspired ya. Inspired. Gue bikin prototype. I need to make a new one, right? Correct. I need to find the cancer level nih, right? Dan gue mau bikin yang di Amerika juga belum ada nih. Atau masih ada miss-nya. Habis gue baca, highly inspired, nggak cukup nih. Gue perlu beberapa langkah ke depan. I need to have the wisdom. I need to have the learning. I need to have the spirit. Waduh, what if gue bisa ketemu sama this guy? Karena Google is the best company buat pengelolaan orang, karyawannya. Ini adalah yang responsible. Dan gue gak kenal siapa-siapa, of course, right? Tapi gue stalking, dapetin emailnya dia di Google. Gue email dia. Only 4 lines, but it will change the course of Happy Five. Gue email 4 lines. First line. You are my rock star. Your book is the gift of modern management. Oh yes. Number 2. I got inspirations from your book and we adopt into our features. Number 2. Number 3. Lu mau jadi nggak advisor gue? Hajar aja udah. Hajar aja. Nothing tulus juga. Downside-nya apa? Iya, Kagak ada. Ya kan, kenal juga kagak. Iya. Ya nggak sih? Yang keempat dong. Gue bisa ketemuan sama lu, Kak. Gue minggu depan, dan gue yang bilang gini, gue minggu depan bisa ketemuan sama lu di Silicon Valley.
kan kantornya di Silicon Valley tuh. Dan lu di Jakarta ini kan? Gue masih di Jakarta, masih Dan pakai celana pendek lagi. Lu emang nggak planning ke Silicon Valley toh? Nggak ada, cuma Oke. punya modal visa aja. Oke. Ya. I love it. Nah, you have to know, this person ini udah God level. Dia report langsung ke Larry Page, the founder-nya, CEO-nya dari Google. Dia bisa dapat terima email 1.000 kali 2.000 email sehari. Can you imagine, right? And this is the miracles. Dia reply gua in 6 minutes. Amazing. I wish I can share with you the emails. Dia bilangnya, Doni, I'm happy. Gue pengen ketemuan sama lo. Next week, hari Rabu, 1:30 p.m. di Sunnyvale, ada detail Tempatnya. address-nya. Ini gue punya sekretaris. Looking forward to meet with you. Abis itu baru gue beli tiket. With the last money I got. With the last money I got. Ingat gak 2012? Lagi miskin tuh gue. Ini gue bener-bener like I hats off to you sih. Ini gue respect banget sih. And I admire you so much for this. Insane story, but I love it. Insane. Yeah, I love it. Terbang gue kesana 30 menit. Oh. Bos, gue bilang kan. Gue cerita, this is the prototype. Ini. Terus dia bilang gini, Doni, I'm impressed. I've seen many of HR tech applications. Tapi nggak ada yang kayak lo nih. Gue mau bantuin lo. Tapi gue bisa jadi mentor lo. Jadi kita akhirnya jadi my personal mentor untuk build Happy Five. Tapi gue udah keburu invest di saingannya lo nih. Ya kan? Jadi gue nggak bisa conflict of interest. Tapi gue mau bantuin lo. Tenang aja, lo jadi my personal mentor. Tapi gue nggak ada di capital table-nya. Tapi kasih gue 1 minggu. Gue akan cariin lo penggantinya gue. Gila, dia baik banget ya. Ini nggak ada return, ini nggak ada orang nggak ada apa-apa. Dia karena suka aja sama gue. What a kind person. Yeah. Ya. Habis itu in 1 week, he did. Dia email, Doni, let me introduce you to this gentleman. Dia namanya Nelson Matos, VP Product and Engineering at Google. Itu jabatan paling bergengsi di sana. Cuma ada 7. Dia ngelit 3.500 engineers. Dia ditugaskan sama si Larry Page untuk expanding Google users base di luar Amerika. Karena di Amerika udah mentok. Dia jadi generalnya untuk go global expansions. Yeah. Very smart. Terus gue juga dikenalin satu lagi. Dia dulu ngelit HR di Google di Europe. Sebelum dibajak sama Elon Musk untuk ngelit SpaceX untuk di VP people-nya. Nah, jadi these 2 gentlemen yang ada di cap table-nya Happy Five yang bantuin reshape the product of Happy Five bareng sama si Elon. Bareng sama si Les Lobok. Yeah. To cut the story short, dalam 3 tahun, semedi and build. And not only that, karena gue mau ada validasi, gue nggak mau salah lagi nih. And this is pertanyaan yang paling penting when you build a product or build a software. Gue ke Amerika lagi with the scratch money I got. Gue udah metain company apa aja yang pakai kompetitornya Happy Five. Jadi gue ke sana, gue ke kompetitornya dulu, pura-pura jadi calon customer. Gak apa-apa, due diligence toh. Karena gue nanyain sesuatu yang nggak ada di website dia. What's your product roadmap? Jadi gue ketemulah 2 orang, dua company yang jadi customernya, yang jadi kompetitornya Happy Five. Jadi gue tahu nih, lu ke depannya mau ngapain, product roadmap ngapain. Siapa lu punya target beneran. Habis itu gue nanya mereka, bisa nggak dikenalin ke customernya lu? Gue nanya ke customernya dia dong. Masalahnya lu pakai produk ini apa?
the big questions, what is the problem with the current solutions? Karena there's nothing new under the sun. But there's always room untuk kita ngelakuin inovasi. Ya nggak sih? Nggak ada dong handphone cuma satu. Nggak ada. Mobil cuma satu. Nggak ada. Apps cuma satu. Nggak ada. Semuanya ada dan pasti ada solving specific problems. Jadi gue nanya itu di Amerika. Nah, with that in mind, kita decide gue mau jago di performance management aja. Dalam inovasi, lo mau dalam atau lo mau lebar. Untuk masuk ke Amerika, gue mau dalam. Dalam artinya, gue nggak bikin core HR, gue nggak bikin recruitment, gue nggak bikin training. Gue cuma mau jagoan di sini aja, tapi namanya deep, best in class. Oke. Ya, tapi gue nggak jual langsung ke Amerika. Gue nggak punya apa-apa. And you have to start with what you have, which is Indonesian's market. Nggak ideal, but you need to start somewhere. 2019, we launch our product. Jeng-jeng, right? Dan asli nih, kalau kagak berhasil, bangkrut gue. Habis, duit tabungan habis, duit beli rumah habis, gone. Dan kita land satu customer, waktu itu Kompas Gramedia. Just 200 customers. Not bad. Not bad. Not bad at all. First customer. Yeah, not bad at all. Bayar pakai uang kan, bukan pakai beras. Iya. So it's good. Very good. Nah, customer kita kedua. Ini milestones banget. Dan ini bukti bahwa apa yang kita bikin ini emang proven dan 10 times better. Kita land Bank Sentral Asia. Jadi our first customer bank, dan dia even nggak yang cuman kita coba dulu 100 ya, kalau happy kita expand. Enggak. Mereka langsung ke seluruh karyawannya. 33.000 karyawan. And this is 5 years contract. Wow. Kita salaman tuh di 2019. Wow. Dan gini, Don, iyalah lu dapat BCA kan mereka mau jagoin produk lokal. Ya kagak gitu juga, bro. Kenapa? Kalau ini kan menyangkut harkat rezeki banyak orang karyawan di BCA nih. Kalau ininya salah, proses reviewnya salah, proses untuk dapat promosinya salah, perhitungan kinerjanya salah, ini banyak menyangkut rezeki banyak orang, dan kalau ada something yang salah, banyak pihak yang akan responsible for it, dan mereka nggak mau taking any chances. Dan ini our second customer. Yang mereka lakukan adalah very very smart. In 1 year kita dites sama the biggest company yang ada di Amerika kayak SAP, Oracle, Workday, di testing out. Dan Happy Five dalam 1 tahun yang paling the most agile team, yang paling cepat inovasinya, and they love our principles about this new people management. Yang gue dapetin dari mana? Dari those gentlemen at Google. Amazing. Ya kan? Nggak pinter-pinter banget gue, ya kan? Tapi gue kayak sepon. Nyerapnya banyak banget. Dan ya humble enough untuk dengerin dan ya praktekin aja. Betul. So that's buat gue another pivotal moments. Gak lama kemudian ya gue dapat another banks. BNI, Bank Syariah Indonesia, and then Holding Pharma Indonesia, Bio Farma. Tech company kayak Moladin, Circlo, Tiket. That's few of our customers. Amazing, Don. All Indonesians. Dan kita nggak ada marketingnya. Jadi kalau ini, Don, marketing tim lu ada nggak? Lu sendiri lah. Udah. Ya nggak, kalau kan gue sales ya. Tapi kalau marketing, we don't have any marketing effort. Website tuh kita baru ada tahun lalu. Amazing. Right? So that's another trick. Gimana caranya ya get the understanding who is your market, dan gimana caranya bisa attract mereka. Right? That's approach-nya kita yang ada sekarang. Itu tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, ceritanya nggak berhenti nih, ya kan? Dikira udah kelar nih, happily after. And then we know tahun 2023
ada namanya WinterTech, you know, right? Correct. Di WinterTech, gue punya pendapatan turun 1/3. Karena banyak customer kita adalah perusahaan teknologi. Dan ada yang banyak yang gulung tikar atau lagi downsizing. Dan itu langsung hurt banget. Kita sampai punya 60 karyawan back then. Dan kita harus bikin keputusan yang sangat berat banget, which is to let go people. I think that's one of the hardest thing ya as a founder. The hardest thing. Can you imagine? Kita nggak mau pakai email, you're fired. Kita temuin satu-satu. Temuin satu-satu. Dan setiap kali ngomong you being let go is crazy. Karena ada satu orang bilang, Doni, gue punya feeling gitu. Kalau dipanggil, ini kenapa? Yeah. Dan either kita di let go gitu, atau gue di promote. Dan ya, it happen, gue di let go. Yeah, it's very hard. It is. Dan bukan cuma gue doang yang suffer, tapi gue minta sama tim, hey, I don't think our cash can sustain sekarang. Tapi kalau gajiannya setengah atau gajinya 70% sebagian, boleh nggak gitu? Namanya deferred salary for over 1 year. And many of them, or most of them, ikutan, oke, nggak apa-apa. Wow. Gila nggak? The Buat commitment and dedication for dedications the company. and ya gue I'm blessed to have the team yang mau yaudah kita stick deh. is another miracles buat gue itu. So that's the story tahun 2023. Sehingga tahun lalu, nah kita baru masuk yang udah mulai agak seru lagi nih. Tahun lalu gue decide kayaknya kalau kita cuma stuck di Indonesia doang, kayaknya nggak oke banget nih. Kurang seru ya. Karena the market is just too small. Betul. Jadi mau For ngapain your aja type karena of nggak ready business. nih. Dan kita emang di Amerika, tapi gimana caranya nih? So how did you enter the market then? Nah, there's a two ways. Right? Masuk ke Amerika, gimana caranya? Kita nggak punya duit banyak nih. Kita nggak bisa iklan. Terus kita discover, dikenalin. So, ini another miracles lagi. Sama satu company di Singapura. Ini company namanya Sugar OKR. Foundernya namanya Timothy. Sugar OKR ini punya salah satu fitur dari Happy Five. Pre-revenue. Tapi jagonya, dia ini udah punya customer base, punya user base di Amerika. Kan? Wah, jadi ada orang bilang ini mau di-acquire nih perusahaan ini biar lebih gede. Dan akhirnya kita ngobrol, ada kecocokan. Si foundernya ternyata dia mantan direktur marketing dari Zendesk, one of the biggest SaaS dari Amerika, dan dia handle buat APAC. Jadi dia jago banget marketing, sehingga dia bisa banyak attract banyak users, termasuk dari Amerika, untuk pakai aplikasinya dia. Jadi akhirnya tahun lalu kita acquire company-nya dianya jadi Chief Marketing Officer, dan kita punya akses ke user base-nya dia. Kita punya akses kalau ada orang-orang yang mau ada inbounds, kita bisa ambil dan kita bisa olah jadi calon customer-nya Happy Five. Yeah. Amazing. That's number one. Number two, akhirnya kita juga ada banyak customer kita Happy Five yang mau kolekkan untuk fundraising buat Happy Five. Can you imagine? It's not from ada satu mini visi gitu yang involved, tapi the majority customer-nya Happy Five. Because they love the product so much. They love the product. Yeah. Terus dulu kayak, ini gila banget nih. Di Amerika nggak ada kayak gini nih. Digabung. Terus akhirnya mereka kumpulin. And we raise, nggak gede, $500,000. But that's good enough for us. Untuk gue bisa pergi ke Amerika.
spend for in almost 6 months. Jadi kayak 6 minggu di sana, 2 minggu di sini, bolak-balik untuk ketemu sama calon customer-nya, untuk ketemu sama calon advisors, untuk ketemu sama orang di market, sehingga gue bisa dapetin the lay of the land buat masuk ke US market. That's another amazing story. Tadi kan udah lu drop lagi, udah kayaknya nih hopeless banget nih, deferred salary, and then there's a hope lagi buat Happy Five.